Halo teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya ada Ilham, Fandi, dan Yunus. Saya Fari sebagai moderator ya di kelompok ini akan membawakan materi manajemen operasional. Dalam ini mencangkup operasional dan produktivitas. Kita mulai langsung saja. Manajemen operasional, operasi dan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Mengapa manajemen operasional itu penting untuk dipelajari? Yang pertama, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Kemudian, apa saja sih yang dilakukan oleh manajer operasional di lingkup tanggung jawabnya? Yang pertama ini ya, ada desain barang dan jasa. Yang kedua, kualitas manajemen. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas, yang artinya menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional, dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional. Yang keempat, ada strategi lokasi. Yang kelima, strategi layout. Kemudian, sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Menurut Eli Whiteley adalah yang sebagai ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk. Produk ini dapat dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Kemudian fokus pada biaya ini ya. Fokus pada biaya menurut early concept ya ada labor specialization. Kemudian ada fokus pada mutu, ini dari Lean Product era 1980 sampai 1995. Yang pertama ada just in time, computer aided design. Kemudian fokus pada customization. Di sini ada yang mencangkup internet, globalisasi, planning, perencanaan, dan e-commerce. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya, oleh Fandi Maulana. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. 1. Produk barang, yaitu manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan. Produk jasa, jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, dan jasa perbaikan. Tantangan produktivitas. Tabel perbedaan barang dan jasa. Karakteristik barang dapat dijual lagi, karakteristik jasa tidak bisa dijual lagi. Dapat disimpan, tidak dapat disimpan. Kualitas dapat diukur, kualitas sulit diukur. Penjualan terpisah dengan produksi, penjualan sebagai bagian jasa. Dapat dipindahkan, pembinaan pada tenaganya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya. Lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen. Mudah diotomatisasi, sulit diotomatisasi.
pendapatan dari produk nyata, pendapatan dari pelayanan. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan, dengan input sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Bila produktivitas output per input, bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas salah satu sumber daya saja disebut single factor productivity. Sumber daya yang digunakan disebut multiple factor productivity. Variabel produktivitas tenaga kerja atau labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi, sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai, modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Produktivitas dan standar hidup. Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor. Sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika nilai output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup dan juga produktivitas sumber daya yang menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya, terjadi inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan menekan standar hidup secara realistis. Tantangan tak pada tanggung jawab sosial. Perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer operasional untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. Perubahan tersebut bisa disebabkan berubahnya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi lain atau stakeholder. Perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab kepada kondisi sosial yang terjadi. Produktivitas di sektor jasa. Produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contohnya untuk bidang pengajaran maupun konsultasi. Proses operasional seringkali bersifat individual seperti pada konsultasi investasi. Kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu, misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Misal hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak bisa, misalnya jasa salon. Kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara. Kemudian selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman kita Ilham ya. Strategi operasi, perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan berikut. Manajemen rantai pasokan, bersedia, menjadwalan, serta peliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan efektif sesuai dengan target organisasi tersebut. Misi, tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan
batas dan fokus organisasi serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi nyatakan adanya suatu organisasi. Contoh Hard Rock Cafe, misi penyebaran jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa, berjanji menjadi anggota masyarakat yang berpengaruh, menyumbangkan dan menawarkan kepada keluarga hard rock lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat, serta terpelihara dengan tetap menjamin keberhasilan jangka panjang. Strategi rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuan. Strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan hingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misi dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Mengidentifikasi misi dan strategi misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi Circle K, memutuskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Amerika Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri, perhatian pada orang lain, dan membantu orang mencegah siaga dan mengurangi keadaan darurat. Mengidentifikasi misi dan strategi organisasi untuk mencapai misi. Secara konseptual, misi organisasi dapat dicapai dengan 3 cara berbeda: lebih murah, delivery lebih cepat. Tugas manajer operasi atau produk menerjemahkan menjadi tugas-tugas yang dapat diwujudkan secara tuntas. Definisi: cara melakukan diferensiasi penawaran dari suatu organisasi sehingga pelanggan menerimanya sebagai nilai tambahan. Loss cost: mencapai nilai maksimum sebagai mana yang diinginkan pelanggan, artinya dibutuhkan sebuah pengujian melalui keputusan manajemen operasi dengan usaha yang maksimal guna menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Quick response: seperangkat nilai yang terkait dengan hasil yang cepat, fleksibel, memenuhi perubahan yang terjadi di pasar baik rancangan maupun fluktuasi volume penjualan, dan dapat diandalkan sebagai keseluruhan nilai yang terkait dengan mengembangkan dan pengantaran barang yang tepat waktu dan berkinerja fleksibel. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Yunus Haryanto. Pengembangan dan penerapan strategi suatu perusahaan, yaitu berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dalam mengembangkan strategi yang efektif, mengevaluasi suatu kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan perusahaan tersebut. Hal ini dikenal juga sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, 3Rs. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi. Perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di negeri tetapi juga di luar. Tantangan MO dahulu fokus lokal atau nasional, pengiriman kelompok, pembelian termurah, pengembangan produk lama, Alasan yang mendasari perusahaan menjadi gagal menjadi global. Yang pertama, dalam situasi dan kondisi yang terus berkembang, maka banyak perusahaan membuat keputusan untuk mengembangkan bisnis ke dunia internasional. Sini ya, efisiensi biaya, perbaikan manajemen rantai pasokan,
Yang ketiga ada pemberian produk yang lebih baik, kemudian ada menarik pasar yang baru. Selanjutnya belajar untuk beroperasi yang lebih baik, dan yang terakhir pula ada bila mendapat dan mempertahankan bakat global. Sekian dari presentasi kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan ketiga teman saya ya, dengan anggotanya berjumlah 4 orang, yaitu ada Yunus Haryanto, Fahri Arafat, Ilham, dan Fandi Maulana. Pamit undur diri, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.